Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar materi beriman kepada Rasul. Apa itu makna iman kepada Rasul? Iman kepada Rasul berarti percaya bahwa Allah mengutus Rasul sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Kata iman memiliki arti percaya atau yakin. Dalam agama Islam dikenal dengan Nabi dan Rasul. Keduanya memiliki perbedaan, yaitu Nabi adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah untuk diamalkan dan tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah untuk diamalkan dan wajib disampaikan kepada umatnya. Dalam Al-Quran diketahui ada 25 Nabi dan Rasul. Siapa saja mereka? Mari bernyanyi bersama Nusa. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Nusa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Mengenal nama Nabi kita, sholawat diutamakan. Sahabat ayo diingat, Nabi Adam sampai Muhammad. Allah muliakan Nabi, menjamin surga. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Muhammad Al-Mustafa. Mengenal nama Nabi kita, Nabi Adam sampai Muhammad. Sahabat ayo diingat, sholawat diutamakan. Allah muliakan Nabi, menjamin surga. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Muhammad Al-Mustafa. Selanjutnya, sifat-sifat Rasul. Rasul memiliki 4 sifat yang harus kita teladani. Sifat yang pertama, amanah, artinya dapat dipercaya. Yang kedua, tabligh, artinya menyampaikan. Yang ketiga, sidik, artinya benar. Dan yang keempat, fatonah, artinya cerdas. Kemudian, apa tujuan diutusnya Rasul oleh Allah?
Kita sebagai umat Islam harus percaya bahwa Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan wahyunya, seperti Nabi Muhammad. Rasul diutus Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Rasul diutus untuk menyampaikan pesan agar manusia selalu menyembah Allah tanpa syarat dan tanpa menyekutukannya. Rasul diutus dengan tugas menyampaikan kabar gembira dan kabar buruk. Kita sebagai umat muslim harus mencintai Allah dan Rasul-Nya. Mencintai Allah dengan cara merawat ciptaannya. Sedangkan mencintai Rasul dapat kita lakukan dengan mencontoh perilakunya. Berikut adalah video animasi tentang meneladani sikap-sikap Rasul. Cahaya Ramadan dipersembahkan oleh meneladani kelembutan akhlak Rasulullah. Dikisahkan dari seorang pengemis Yahudi buta di sudut pasar kota Madinah. Pengemis Yahudi buta dikenal sebagai seorang yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Setiap hari, ia tidak henti-hentinya mencela Rasulullah. Suatu ketika apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Rasulullah mengetahui tentang apa yang dilakukan pengemis itu. Setiap pagi Rasulullah SAW mendatanginya dengan membawakan makanan dan menyuapinya. Pengemis Yahudi buta berkata, "Wahai saudaraku, jangan engkau dekati Muhammad." Nabi Muhammad SAW tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Rasulullah tetap mendengarkan perkataan tersebut dan menyuapinya. Rutinitas menyuapi pengemis Yahudi buta dilakukan oleh Rasulullah hingga menjelang beliau wafat. Setelah Rasulullah wafat, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan untuknya. Suatu ketika, Abu Bakar As-Siddiq mengunjungi rumah putrinya Aisyah radhiyallahu an yang merupakan istri Rasulullah. "Putriku, adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan?" Aisyah berkata, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satupun sunnah yang belum engkau kerjakan kecuali satu sunnah saja. Apakah itu putriku?" Aisyah menjawab, "Setiap pagi Rasulullah selalu pergi ke sudut pasar Madinah. Beliau membawakan makanan dan menyuapkannya kepada seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawakan makanan untuk pengemis Yahudi buta itu. Abu Bakar mulai menyuapinya. Pengemis buta dengan ekspresi marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar berkata, "Aku orang yang biasa mendatangimu." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku setiap pagi. Orang yang mendatangiku selalu membuat tanganku tidak susah memegang dan mulutku ini tidak susah untuk mengunyah." Abu Bakar dengan ekspresi diam dan tidak dapat menahan air matanya sambil menangis. "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Tahukah kamu, orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah SAW." Pengemis buta itu sembari menangis berkata, "Benarkah itu? Selama ini aku selalu menghina dan memfitnahnya, tetapi ia tidak pernah memarahiku. Ia malah selalu mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia sungguh begitu mulia." Pengemis Yahudi buta itu akhirnya bersyahadat di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kelembutan akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan yang baik dapat mendatangkan kebaikan kepada orang lain.